Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesa Ali Yusufi dengan NIM 101233392 dari kelompok laporin. Saya di sini berkontribusi di proses bisnis nomor 1, yaitu pendaftaran identitas pelapor. Ruang lingkupnya yaitu proses di mana pencatatan identitas pelapor dicatat oleh petugas untuk keperluan verifikasi pelaporan pengaduan. Batasannya, pelapor wajib memiliki data diri yang valid serta nomor HP yang aktif. Input data pelapor, output data pelapor atau masyarakat. Lalu saya berkontribusi di DFD juga, di mana saya level 1 proses 1 yaitu registrasi, di mana relasinya ke entitas, pelapor, dan petugas. Lalu di level 2 proses 1 saya juga membuat 2 proses registrasi pelapor dan verifikasi data pelapor, di mana registrasi pelapor entitas berelasi dengan entitas pelapor dan data store-nya ke pelapor. Dan di proses 1.2 verifikasi data pelapor, relasi entitasnya ke petugas dan relasi data store-nya ke pelapor. Selanjutnya di level 3 proses 1.1 saya membuat proses tambah akun dan proses lihat akun, di mana relasinya hanya pelapor atau masyarakat dan relasi ke data store-nya yaitu pelapor. Selanjutnya saya berkontribusi di tampilan register sesuai dengan nama proses bisnisnya yaitu pendaftaran identitas pelapor, di mana nama formnya yaitu F003 dengan keterangan isi form sesuai data yang diperlukan, klik button register untuk menyimpan data yang telah diisi dan menuju ke F001. F001 yaitu halaman awal. Klik already register untuk ke F002. F002 itu yaitu halaman login. Klik back to main menu untuk ke F001 atau ke halaman login. Ukuran tampilan yaitu 1920 dikali 1080 dengan font menggunakan Roboto ukuran 12 dengan warna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Radwa dari IF10 dengan NIM 101234117. Di sini saya akan menjelaskan kontribusi saya dalam pembuatan program laporan pengaduan masyarakat. Yang pertama, di sini saya berkontribusi dalam membuat deskripsi proses bisnis, yaitu nomor proses bisnis 2 dengan nama proses pelaporan pengaduan, dan ruang lingkup pelapor mengisi formulir pengaduan yaitu jenis laporan, lokasi kejadian, waktu, kronologi, dan bukti. Batasannya adalah aduan tidak boleh mengandung sara, kebencian, dan hoaks. Lalu yang kedua, ada aduan harus lengkap dan menyertakan bukti pendukung. Ada pula inputnya yaitu data pengaduan dan output daftar laporan pengaduan. Lalu saya juga membuat alur proses bisnis pelaporan pengaduan dengan stakeholder yang terkait, yaitu stakeholder 1 administrasi dan stakeholder 3 yaitu masyarakat atau pelapor. Alur proses yang pertama adalah pelapor menyampaikan isi pengaduan kepada administrasi. Yang kedua, administrasi mencatat isi pengaduan, waktu, lokasi kejadian, dan pihak terkait. Dan yang ketiga adalah administrasi menyimpan laporan. Lalu di sini saya juga berkontribusi dalam pembuatan DFD level 1 proses 3, yaitu proses 3 yaitu pelaporan pengaduan yang berelasi dengan tim validasi pengaduan, berelasi dengan petugas, dan berelasi juga dengan masyarakat atau pelapor. Di sini juga pelaporan pengaduan berelasi dengan data store pengaduan. Setelah itu ada DFD level 2 proses 3. Di sini ada pelaporan pengaduan yaitu level 2 proses 3.1 yang berelasi dengan masyarakat,
petugas dan berelasi dengan datastor petugas serta pengaduan. Lalu di sini saya membuat juga DFD level 3 proses 3.1, level 3 proses 3.2, level 3 proses 3.3 dan level 3 proses 3.4. Lalu di sini saya juga berkontribusi dalam pembuatan tampilan form laporan atau F004, yaitu isi form yang diminta. Klik button laporkan untuk membuat pengaduan. Lalu klik admin service untuk menuju ke tampilan F005. Lalu klik dashboard laporan untuk menuju ke tampilan F006 dan klik ikon bulan untuk mengganti tampilan tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Da'arul Fikri dengan NIM 101234119 dari kelompok laporin. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi proses bisnis pada nomor 3, yaitu validasi pengaduan. Di yang ruang lingkupnya, petugas melakukan pemeriksaan dan pengecekan kelengkapan data dan kebenaran laporan yang masuk. Batasan yang dimana batasannya yaitu validasi hanya dilakukan oleh petugas dan waktu validasi maksimal 2 kali 24 jam. Yang dimana ada juga input dan output. Inputnya ada pengaduan dan outputnya validasi, status validasi belum direspon atau tidak lanjuti selesai. Selanjutnya di sini juga ada stakeholder, masyarakat atau pelapor, tanggung jawabnya menyampaikan pengaduan dan memberikan informasi yang diperlukan. Selanjutnya stakeholder yang terkaitnya ada administrasi dan tim validasi pengaduan. Lalu prosesnya, yang ke-1, tim validasi menerima laporan pengaduan dari administrasi. Yang kedua, tim pengecek kelengkapan data laporan. Yang ketiga, tim menentukan apakah pengaduan valid atau tidak. Yang keempat, jika laporan tidak valid, maka tim validasi akan mengembalikan kepada administrasi. Yang kelima, jika laporan valid akan ditindaklanjuti. Selanjutnya saya berkontribusi dari DP keempat, yaitu pemberian tanggapan yang berrelasi dengan entitas masyarakat atau pelapor dan petugas, dan pemberian tanggapan juga berrelasi dengan data store tanggapan. Selanjutnya saya berkontribusi di sini 4.1.1 tambahan pemberian tanggapan pengaduan, yang dimana petugas menjadi entitasnya dan data store-nya menjadi adalah tanggapan. Dan DFD proses 4.2.1 tambahan pengecekan status pemberian feedback yang berrelasi dengan entitas petugas pelayanan informasi dan data skornya adalah tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anangga Triwana Lingga Heriawan, NIM 10123418 dari kelompok laporin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Probis 5, yaitu pembuatan laporan. Ruang lingkupnya, semua data pengaduan dan hasil tindak lanjut disimpan dalam arsip fisik ataupun dokumen digital sederhana, misalnya Excel, PDF, Word. Terus batasannya, pengaduan yang tidak valid tetap disimpan, tetapi diberi kode khusus agar mudah dikenali dan dibedakan dari pengaduan yang valid. Inputnya data pengaduan, outputnya rekap laporan pengaduan selesai. Baik untuk DFD Probis 5 pembuatan laporan, data store yang terkait yaitu data store pengaduan dan entitas petugas. Selanjutnya untuk DFD level 2 proses 5 yaitu 5.1 pembuatan laporan, 5.2 penyusunan laporan, 5.3 penampilan riwayat pengaduan. Stakeholder atau entitas yang terkait atau yaitu petugas, dan data store yang terkait yaitu data store pengaduan. Selanjutnya untuk DFD level 3 proses 5.1 adalah
bagian CRUD, yaitu tambah pembuatan laporan, ubah pembuatan laporan, hapus pembuatan laporan, dan lihat pembuatan laporan. Untuk DFD level 3 proses 5.2 yaitu tambah penyusunan laporan, ubah penyusunan laporan, hapus penyusunan laporan, lihat penyusunan laporan pengaduan. DFD level 3 proses 5.3 tambah penampilan riwayat pengaduan, ubah penampilan riwayat pengaduan, hapus penampilan riwayat pengaduan, lihat penampilan riwayat pengaduan.